Bayraktar TB2 sering dianggap sebagai drone tempur murah, malah moncer menjadi salah satu senjata simbol perang di Ukraina. Buatan Turki, perangkat ini mengalami kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, kutip kantor berita Anadolu, Minggu 14 Agustus. Manajer umum pabrikan Baykar mengklaim memiliki kontrak dengan 22 negara berbeda. Saking larisnya kini, kapasitas perakitan telah ditingkatkan menjadi 20 unit per bulan dan bahwa daftar pesanan sekarang harus antre untuk 3 tahun ke depan. Karena sukses di perang Ukraina, perusahaan bahkan berharap untuk mendirikan pabrik di Ukraina. Kami menganggap Ukraina sebagai mitra strategis kami, jelas Haluk Bayraktar. Saat ini, Baykar memproduksi 2 jenis drone, TB2 dan Akinci. Perusahaan ini sekarang sedang mempersiapkan model baru yang lebih mengesankan, yang diberi nama Kizilelma, yang dijadwalkan mengudara pada tahun 2023. Kiev menerima 50 drone TB2 sejak dimulainya konflik melawan Rusia. Perangkat itu digunakan khususnya untuk mengalihkan perhatian Rusia dari 2 rudal anti kapal yang menenggelamkan kapal Moskva April lalu. Akan halnya drone Kizilelma yang jauh lebih canggih ini akan menggunakan mesin propulsi Ivshenko Progress I-25, perusahaan Ukraina dari warisan Uni Soviet 1930. Pada November 2021, perjanjian ditandatangani antara Baykar dan Ivshenko Progress ZMKB mengenai mesin I-322F turbofan. Lebih dari 500 mesin akan dikirim antara tahun 2021 dan 2030 dengan jumlah kontrak $600 juta. Di masa depan, motorisasi kemudian harus dipasok oleh MS-500 dari motor SIG milik grup yang sama. Kizilelma akan dapat lepas landas dan mendarat di LHD TCG Anadolu. Turki kelak akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang menggunakan drone tempur dari kapal induk di samping Bayraktar TB36. Seharusnya tidak perlu peluncuran ketapel untuk lepas landas, dan pendaratan akan diizinkan oleh garis stop dan berhenti. Kizilelma akan menjadi siluman, akan terbang pada ketinggian 40.000 kaki, 12.192 meter, dengan muatan 1,5 ton, waktu terbang hingga 5 jam, pada kecepatan jelajah 0,8 Mach dan pada kecepatan maksimum 1 Mach. Kecepatan suara, komunikasi akan melalui satelit Sachong. Drone ini dilengkapi dengan rudal udara ke udara, bom presisi muatan tinggi dan rudal jelajah, juga dapat melakukan operasi secara mandiri berkat fungsi kecerdasan buatan dan terbang bersama F-16 atau dengan Tai TFX-10. Kembali ke Bayraktar. Jika dibedakan dengan drone pesaing buatan Amerika, MQ-9 Reaper, atau Winglong 2 buatan Cina yang memiliki daya serang lebih kuat ketimbang TB2. Tetapi keuntungan TB2 adalah murah, bahkan berbiaya rendah, karena sekitar 30 kali lebih murah daripada drone Amerika MQ-9. Teori dagang Turki menggunakan analogi, menciptakan kembali Kalashnikov abad ke-21, mengacu pada senapan serbu AK-47 universal, murah dan mudah digunakan. Tahan lama dan ringan, mesin seberat 650 kg ini dapat terbang selama 27 jam dengan kecepatan lebih dari 220 km per jam. Di bawah sayapnya dengan rentang 12 meter, ia dapat membawa rudal ringan yang dipandu laser dan menyerang target tetap atau bergerak sekitar 10 km jauhnya. Dengan kemampuan komandonya untuk menerbangkan beberapa drone pada saat yang sama, ia adalah perangkat pengintai dan intelijen yang tangguh yang dapat beroperasi sendiri pada jarak 150 km. Setelah penggunaan pertama di Donbas pada April 2021, Ukraina mengumumkan ingin membeli 24 perangkat baru Turki itu. Hubungan komersial ini yang memicu ketegangan antara Ankara dan Moskow. Kremlin mengkhawatirkan penggunaan TB2 oleh pasukan Ukraina terhadap separatis pro-Rusia di Ukraina Timur. Selama komunikasi telepon pada Desember 2021, Vladimir Putin telah memberitahu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahwa Turki melakukan tindakan provokatif dan destruktif.
drone Turki mampu membuat perbedaan dalam konflik ini di Nagorno-Karabakh, Suriah atau Libya, tetapi tidak akan sama di Ukraina, jelas Sinan Lgen, Direktur Pusat Penelitian EDAM di Istanbul. Agar drone ini benar-benar efektif, harus beroperasi di lingkungan tanpa ancaman udara. Ini adalah kasus di medan-medan lainnya. Tidak di Ukraina, dia memperingatkan, saat Rusia menyebarkan sistem peperangan elektronik yang canggih. Baginya, mesin ini akan dapat menargetkan peralatan Rusia yang tersebar tetapi tidak mencapai target yang paling penting dan paling terlindungi, khususnya di sekitar Kiev. Bayraktar kemudian diubah menjadi alat propaganda. Moskow menanggapi Kiev dengan memberikan untuk pertama kalinya dalam konflik ini gelar pahlawan Rusia kepada komandan batalion anti pesawat yang menghancurkan 2 drone Bayraktar TB2.